Ya, selamat pagi semua. Pagi. Hari ini paling banyak adalah ntar bergerak per Aussie ya. Karena ada masalah suku bunga di RBA atau Reserve Bank of Australia. Sekali lagi, jam setengah 12 itu ada suku bunga Australia. Ya, kalau suku bunganya tetap atau naik, di sini prediksinya tetap 2,75%. Aussie USD akan naik ke atas, ya. Dan emas juga akan berpengaruh pasti, ya. Ini setengah 12 nanti. Oke? Lalu kalau diturunkan suku bunganya, berarti mata uangnya turun, Aussie USD-nya. Oke? Nah, berita seperti ini banyak ditunggangi, ya. Ditunggangi itu maksudnya adalah orang sudah mengetahui bahwa dia akan mempertahankan atau menaikkan. Makanya orang sudah nge-buy dari awal, ya. Jadi waktu beritanya keluar, orang malah lepas posisi, malah turun chartnya. Jadi saya beritahu bahwa berita-berita seperti ini banyak sekali ditunggangi. Itu maksudnya ditunggangi itu seperti itu, ya. Sudah diprediksi, sudah dipasang dulu posisinya, nanti begitu keluar reserve. Nah, jadi setengah 12 yang pair Aussie dan emas, hati-hati. Oke? Diprediksi adalah naik ke atas, tapi sekali lagi hati-hati. Setengah 4 untuk pound sterling construction PMI 50.8 jadi 51.3. Ini bagus. Inflasi di bidang konstruksi di Inggris, ya. Jadi konstruksinya naik, artinya perekonomiannya bagus di Inggris. PRI GBP USD adalah naik ke atas. Besok jam setengah 9 untuk Aussie lagi, hati-hati ya, kita biasanya belum siap nih kalau setengah 9, setengah 8. Oke? Diprediksi adalah bagus untuk Aussie besok jam setengah 9. Jam 10 kurang 5 menit ada government RBA speaks, ya. Jadi banyak sekali berita untuk Aussie. Masih 3 hari ke depan selalu ada berita untuk Aussie. Oke? Lanjut. Dari yang pertama dari Amerika, ya. Ini kalau di ini enggak apa? Jangan. Nah. Oke. Dari Amerika, di sana ada masalah politik, yaitu mata-mata yang membantu ini ya. Sorry. Ya, betul sekali. Jadi ada mata-mata Amerika Serikat yang sedang istilahnya kasus gitulah intinya, kasus. Nah, itu bisa membawa dampak jatuh pada pasar saham, ya, karena kasusnya berhubungan dengan uang. Oke, jadi itu bisa membawa dampak terhadap saham. Yang kedua dari Hong Kong, ini efeknya kan ke Hang Seng, ya, efeknya ke Hang Seng atau ke saham Hong Kong. Di Hong Kong lagi ada protes gede-gedean, ya. Kalau ada protes atau demonstrasi gede-gedean, otomatis orang akan menarik uangnya dari bursa saham. Oke? Ya, kalau Anda nonton di Batman, Dark Knight atau White House Down, begitu terjadi sesuatu pada suatu kota, maka orang-orang akan menarik uangnya. Yang terjadi adalah sahamnya adalah turun ke bawah. Ya. Nah, jadi di Hong Kong ini lagi ada demonstrasi gede-gedean menuntut pejabat kota mereka untuk mundur, ya. Jadi kalau Hang Seng hari ini atau besok turun, ini beritanya. Oke? Lanjut. Dari Uni Eropa atau Eropa, ya, di Brussels. Ini ada 13 bank yang diduga melanggar aturan persaingan usaha. Ya, jadi ada 13 bank yang ingin di tanda kutip razia, ya, pengen diperiksa. Jadi untuk Euro USD sendiri ini berita minor, tidak terlalu berpengaruh. Tapi ada berita jelek di Eropa, intinya seperti itu. Oke. Yang pertama untuk marketnya dulu. Saat ini untuk Dow Jones masih uptrend sampai saat ini, masih sama ke 1625. Oke. Anda bisa lihat ya di sini ya, channelnya naik, lalu di sini ada support. Nah, kalau supportnya belum ke break, maka tidak bisa dikatakan turun. Ya. Walaupun ada berita ada bom sekalipun, tapi kalau support itu nggak ke break, maka trend adalah uptrend. Oke? Jadi ada perbedaan antara apa yang terjadi dan prasangka, kira seperti itu. Next, ini adalah Hang Seng, target masih sama 21250, naik secara short term dan turun secara long term. Naik secara short term, turun secara long term. Jadi masih naik untuk Hang Seng sampai saat ini. Next,
Ini adalah emas. Hari ini emas buy ya. Buy dengan stop lossnya 12.45. Stop loss 12.45 dan take profit 12.81. Prediksi hari ini ya bisa mental, bisa naik ke atas buat emas. Oke. Next. Ini Aussie. Hari ini prediksi juga naik ke atas 09277. Ya, untuk hari ini. Uptrend. Jadi saya bakal ngasih rekomen sehari 2 hari saja. Oke. Next. Ini Euro USD juga uptrend. Target 13123. Ya. Hari ini Euro bagus. Ya. Kalau yang mau masang posisi, asal Anda tahu stop loss ya, 13123. Next. Ini pound sterling, wait and see. Hari ini yang the best recommend adalah emas ya. Next. Dan terakhir USD versus Swiss franc, yaitu downtrend atau turun ke bawah ke 09399. Oke. 9399. Jadi untuk dolar kemungkinan besar dalam waktu dekat ini akan turun secara ekstrim. Ya. Jadi ini lagi di persimpangan jalan nih si dolar. Mau naik atau mau turun secara kencang. Nah, tapi pada intinya kita bisa lihat bahwa Dow Jones sudah mulai naik, emasnya sudah mulai naik, Aussie-nya sudah mulai naik, Euro mulai naik. Jadi bisa dikatakan dolar sedang melemah. Ya, kira-kira seperti itu. Dan dari USD/JPY tadi pagi juga sudah menunjukkan pelemahan yang lumayan signifikan. Jadi mungkin dalam waktu sehari 2 hari ke depan dolar bakal turun ke bawah. Ya. Tetapi kalau misalnya kayak USD/CHF gini, Anda tetap harus pasang yang namanya resistance. Ini namanya resistance. Ya, kalau itu ke break berarti uptrend. Tetapi kalau kita lihat dari tanggal 21 Juni sampai tanggal 2 Juli harga sudah naik secara ekstrim. Oke. Yang paling masuk akal sih di sini adalah sell position. Ya, dengan stop loss di atas resistance. Probabilitas trading. Oke. Kira-kira seperti itu. Sekian, terima kasih.